Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel MMKator, channel yang membahas perkembangan politik menjelang Pilpres 2024 yang akan datang dan isu-isu kebijakan publik. Kali ini kita akan membahas terkait Anies yang mulai berani menyerang Ganjar Pranowo. Seperti kita ketahui, di acara temu relawan, Anies dalam pidatonya sudah mulai berani. Selain mengkritik pemerintah, juga mengeluarkan sindiran kepada kompetitor politiknya dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Salah satu statement Anies yang menarik dalam pidatonya, kurang lebih kalau kita pakai bahasa sederhananya, saya kalau adu lari terus selfie foto di posting di pagi hari, ya mungkin tidak mau atau tidak mampu. Tapi kalau adu gagasan, ayo, kira-kira bahasa sederhananya seperti itu. Tentu statement sindiran Anies ini jelas mengarah kepada kompetitor politiknya, yaitu Ganjar Pranowo. Karena Ganjar ini memang sangat identik dengan lari-lari pagi, selfie, ya kan? Kemudian di posting, baik itu di upload di video maupun di sosial media. Ya, ini modal-modal pencitraan. Dan statement Anies ini mungkin cukup telak menyindir Ganjar Pranowo. Artinya, ayo adu gagasan gitu. Sekarang tergantung Ganjar, apakah Ganjar akan mengatakan ayo kalau adu gagasan, kan gitu. Semestinya calon-calon pemimpin kita ke depan seperti itu. Jadi pada poin ini ya mungkin Anies ada benar juga, ayo adu gagasan. Tapi Anies juga jangan terlalu sensasional mengatakan adu gagasan, karena gagasan tanpa sebuah realisasi juga kan nihil juga gitu. Karena biasanya elit-elit politik, para kandidat ini selalu bicara gagasan-gagasan yang sensasi, padahal rakyat itu tidak terlalu membutuhkan itu. Rakyat membutuhkan realisasi, artinya gagasan yang sederhana pun kalau realisasinya terjadi, rakyat sudah syukur itu. Tentu ada latar belakang kenapa Anies harus mengeluarkan sindiran-sindiran. Ya, kalau dalam ranah politik mungkin ini ya, perang dingin lah di antara para elit-elit politik. Saya melihat setidaknya ini ada faktor dari makin turunnya elektabilitas Anies. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa memasuki tahun 2023 ini elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan, tentu ini secara mental mempengaruhi baik para kandidat maupun pendukung-pendukungnya. Jadi turunnya elektabilitas ini harus diakui, Anies pasti mengalami cukup tekanan. Karena kalau elektabilitasnya terus mengalami penurunan, tentu parpol-parpol akan mengevaluasi kembali pencalonan dia. Dan para pemodal-pemodal tentu akan lari dari keinginan mereka untuk mengusung Anies, karena kansnya tentu lebih tipis untuk menang. Dan ini tentu mengkhawatirkan bagi Anies, sehingga dalam sebuah momentum acara dia berusaha untuk menarik kembali simpati publik, dia berusaha kembali menguatkan dukungan publik untuk menaikkan citra dan elektabilitas. Yang kedua, saya melihat keberanian Anies ini tentu ada efek dari penetapan tersangka terhadap Menteri Komunikasi dan Informasi yang juga merupakan sekjen daripada Partai Nasdem, Johnny G. Plate.
Kenapa saya mengatakan demikian? Karena mau tidak mau kasus yang menimpa Sekretaris Nasdem akan memiliki efek baik kepada Partai Nasdem maupun terhadap Anies Baswedan sendiri. Bagi Partai Nasdem, tentu kasus ini akan membuat citra partainya terpuruk. Ketika citra partainya terpuruk, mau tidak mau, elektabilitas partainya pun akan menurun. Kalau elektabilitasnya menurun, tentu sangat rawan dalam pileg nanti bisa-bisa Partai Nasdem mengalami penurunan perolehan suara dan kursi. Bahkan bisa saja tidak lolos ambang batas parlemen. Dan ini tentu sangat tidak diinginkan Surya Paloh dan elit-elit Nasdem. Sehingga dengan adanya kasus ini, Partai Nasdem kemungkinan besar akan memilih fokus konsolidasi internal. Belum lagi Nasdem harus mencurahkan tenaga pikirannya dalam pemenangan Anies. Dan ini tentu sangat berat bagi Nasdem. Sementara bagi Anies, kasus Johnny G. Plate ini setidaknya memiliki dampak negatif terhadap citra dirinya. Kenapa? Karena Anies selama ini dikenal seolah dia adalah tokoh pemberantas korupsi. Dia mendukung pemberantasan korupsi. Anies bersih dari korupsi. Anies anti oligarki. Dengan adanya kasus ini, tentu publik akan berkata, Anies diusung oleh partai yang kadernya sendiri merupakan aktor korupsi. Mau tidak mau, image yang menimpa Partai Nasdem ini akan menimpa Anies juga. Dan ini tentu akan membuat posisi Anies makin turun. Dan elektabilitas Anies pun bisa jadi makin anjlok. Kondisi-kondisi yang seperti inilah yang menurut saya membuat Anies mulai keluar dari zona aman, yang akhirnya melontarkan kritikan, sindiran, baik itu kepada pemerintah, apalagi kepada kompetitor politiknya. Dan bagi Anies, sindiran-sindiran yang ia lontarkan, dia berharap mampu ditangkap publik sebagai ketegasannya, sebagai gagasannya, sebagai idenya, dan yang itu semua dimotifkan untuk pencitraan dirinya dalam mengangkat kembali elektabilitasnya. Dan itu sah-sah saja, namun yang jelas kritikan, sindiran Anies ini tentu akan memiliki efek baik kepada elektabilitas Anies maupun elektabilitas Ganjar. Apakah elektabilitas Ganjar menurun sementara elektabilitas Anies naik, atau sebaliknya elektabilitas Anies tetap turun sementara Ganjar tetap naik? Kita lihat saja nanti ke depannya. Demikian ulasan singkat kita kali ini. Kita akan jumpa lagi dengan ulasan-ulasan berikutnya dengan judul-judul terbaru. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan ulasan-ulasan terupdate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.